Udah boleh mulai nih. Apa ada ini dulu briefing lu? Udah, Kleng, apa men di briefing podcastnya gini-gini aja. Oke, let's go. Set. Udah mulai nih. Dah. Ini buka apa aku? Oke dah. Halo, selamat sore, pagi, siang, malam. Kembali lagi. Kembali lagi di episode terbaru di podcast 3P. 3P Kleng. yaitu apa ya 3P itu ya? Podcast pria tidak takut istri. Wes, Kleng ngeri gak tuh? bangsat, jangan nanti didengar jadi masalah. Jangan dimulai dari sana. Ba- bar- Eh, baru mulai udah langsung hujan bangsat-bangsat. dah ke denger nih. Langsung hujan. Alam tidak merestui langsung Kleng. Jangan. Tom, ini bagus kan, openingnya bagus gak kira-kira? Hah? Enggak sih, Keren ya. aku takut Itu istri jangan sih. diedit. Jangan. Itu jangan. Bang, Emang dengerin istrimu? dengerin kadang-kadang dia iseng-iseng gabut-gabut jaga anak tuh denger dah. Nggak tahu sih, random kali pokoknya. Ya udah mau diulang. Nggak usah. Biar dah, Kle. Ya udah. Oke, jadi pria-pria yang tidak takut istri, Tommy. Kalau aku kan takut, kalau Ki kan nah nih. Bangsat. Gimana kabarmu tuh? Di framing sih bangsat. Enggak. Gini. Untuk penjelasannya lurusnya gini. Emang istri itu tidak boleh takut kita sama istri, tidak boleh ditakuti istri Iya, itu. betul. Kita harus respect. Apa? Respect. Respect, betul. Ya, kan harga Betul. hormat Eh, gitu. Ye. betul. Kalau dekat istri. Ya, udah tak sapu, cikle dikotorin lagi. Dekat istri ataupun jauh dari istri, tetap respect, Oh tetap iya. hormat, Tapi gitu. tapi katamu ini mau nyari yang kedua katanya. Bangsat Dibilang. ngeglek, jangan terlalu jauh, jangan. Itu terlalu jauh. Tolong. Terlalu jauh, ya. Tolong. Tolong saya. Tolong. Gimana kabarmu, Tom? Gimana kabarmu kemarin? Kalau kabarmu ke depan kan udah nggak jelas tuh kabarmu ke depan. Kalau istrimu udah denger nih. Sayang kalau kamu dengar ini cuma komedi ya, bohong-bohong aja. Susah lu buat orang ketawa nih. Ya, itu dah tujuannya, Gle. Ya, tapi Kabarku, beneran apa bohongan? Hah? apanya benar apa bohongan? Yang mana Ki mau bener sama bohong? Aku itu yang mau benar ya, aku respect sama istri, deket jauh tuh tetap Oh respect. iya. Ya, tetap Iya, tetap betul cinta, betul. tetap cinta, tetap sayang, pokoknya Kle. Betul. Istri terbaik, Betul. istri terbaik. Gitu. Kle. Gimana kalau Tom? All good, all Baik, good. baik, baik. All good, enak-enak aja sih, Kle. Nggak tahu minggu ini tumben lagi hujan-hujan di Bali, padahal harusnya udah musim kemarau, udah beberapa bulan tuh nggak hujan, terus Kemarau. kemarin hari ini hujan. Tahu dah. Di sana kalau cuaca tuh mau dia istilahnya Mengikuti weather di heeh HP heeh, itu. ngikutin weather di HP. Benar. Terus lah, ya, Benar. Probability-nya, kemungkinannya untuk sama dengan aplikasi weather tuh heeh. tinggi lah. Lah. Di sini random sih, entah karena aplikasi weather-nya yang nggak akurat, apa emang cuacanya random kok. Tadi mesti dibilang cerah ya siangnya, terus berapa jam ke depan mesti cerah-cerah aja. Tiba-tiba hujan sekarang. Bener lah cuacanya yang nggak cerah, BMKG-nya bener dong. Masa BMKG-nya salah? Oh Maksudmu iya, BMKG-nya salah maksudmu? Hah? enggak, itu aman, ya, dari server weather-ku jauh, dia bukan ke BMKG Oh, Indonesia. BMKG BMKG Timor Leste. Timor Leste, iya betul. Kle, Kejauhan. Kenapa aja kejauhan? Beda negara lagi. iya.
Ya, Timor Leste aku udah beda, tidak oh iya banyak udah Bang, beda ya. Hah? Kenapa Gi? beda Kenapa Gi? dari Timur Timur. Apa gara-gara musim dingin loh. Hah? Jadi setiap musim dingin di sini tuh, di sini kan kering ya. Kalau di Hah? Indo itu kan lembab. Hah? Jadinya kalau kita berkeringat tuh kadang-kadang kan kena angin tuh tidak kering dia loh. Malah malah tetap keringetan kalau di Indo kan. Kalau di sini tuh eh, jarang berkeringat soalnya di sini tuh tidak lembab, kering dia ini ya. Oke oke Apa oke namanya? oke. Udaranya? Ya, ya udaranya jadi kayak telapak tangan, Heeh. kayak eh, bibir gitu bisa pecah ya, pecah keluar darah. Pernah nggak bibirmu pecah keluar darah gitu? Pernah. Eee, hampir pernah dulu waktu di Jerman pas winter juga di sana kan, cuma sebelum itu udah dikasih tahu sama temanku bawa lip balm Ya gitu. betul. Nah di sini aku sampai parah. Di sini Terus terus? parah banget nih. Ini aja udah berdarah ke kepalan tanganku nih. Oh Punggung-punggung itu loh, oh, udah berdarah. lah. Nanti kalau ada fotonya kasih lihat fotonya. Kalau nggak palingan ada di Google kalau eh, kering ke tangan kering ke, apa punggung tangan tuh kering, Oh, buka pori-porinya loh, sampai eee, keluar darah karena terlalu keringnya. loh, Jadinya aku kan dari dulu nggak pernah pakai lotion gitu. mhm. Nyampe sini baru aku pakai kayak lip balm gitu. Tapi sekarang bibir udah nggak sih, dulu pertama kali ke sini baru robek dia. Kalau Oke. kalau tangan tuh pasti robek dan dia udah robek-robek tanganku. Berdarah, Oh berdarah dia oh ya? sendiri. Lah, walaupun Ya makanya harus pakai lotion apa? oh, nggak walaupun keisi pelembab Kayak atau apa tuh tetap juga berdarah? ya tapi kan pelembabnya kan pakai selesai mandi baru pakai pelembab. Nanti kan Mmm, makan ke kemana gitu kan pasti dapatnya cuci tangan. Ntar lagi dah heeh. kering dia lagi. Pasti dah robek Oh lagi. oh oh Apalagi oh oh. kerjaannya ya bersangkutan dengan air, Lah, tambah tambah cepat robeknya kalau kalau kering itu loh. eee, Sering kena air, sering dia kering, tambah robek dah, robek 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 robek. Aku dulu seperempat jari gitu robek, bangsat. hampir setengah lah, hampir setengah. Ntar kalau ada fotonya aku kasih. Lah, Agak agak mengerikan sih, agak mengerikan. Wah, ada, sampai sini baru pernah pakai lotion, dulu gak pernah pakai lotion. Se, lah. se, segila itu kalau winter sini lembab. Lembab lagi. Kering, udaranya kering lah. Ya ada plus minusnya lah. Itu salah satu minusnya di tinggal di Sydney ini, di tempat dingin. Nggak tahu kalau tempat dingin lain itu juga nggak ya? Harusnya sih, eee, harusnya sih iya ya. Dulu aku di Jerman banyak kok yang apa namanya, nyuruh-nyuruh pakai lotion tuh, cuma aku karena emang nggak terlalu sering berhubungan sama air mungkin ya, kan pakai sarung tangan juga, cuma pakai lip balm sama pakai headset gitu aja loh. Aku biasanya kalau pakai sarung tangan tuh, Dom, Mmm, aku kan lagi kerja nih, mmm, sarung tangan nih, sarung tangan, pakai heeh sarung tangan kerjanya nih. Saya heeh. kadang-kadang sarung tangannya tuh di punggung tangan tuh merah-merah dah karena darah itu keluar loh, Lah, pori-porinya tuh kebuka dia robek gitu. Nggak bisa juga dia ini eh menahan, si robek dia biarpun pakai kita nggak kenain air loh tetap. heeh heeh Gila heeh. pokoknya. Lah, Itu salah satu minusnya hidup di negara yang ada musim dinginnya kali. ya mungkin ya, Nomor ya. satunya kan kedinginan. Iyalah, Kleng, bangsat namanya musim dingin. Kalau musim dingin kepanasan Kadang-kadang udah nggak bener tuh, cuy. jeleknya jeleknya kalau di Bali kan tidur tuh kalau kepanasan pernah nggak kebangun sih? Iya, kepanasan kebangun. Kadang kalau lebih tepatnya terlalu berkeringat tuh loh, jadinya inguh karena Oh basah gitu betul tuh. betul. Ya Nah, di sini sih juga gitu. Nah kalau dingin juga gitu misalnya 4 derajat gitu ya.
Mmm, cewek juga ingat pasti. iya iya iya. Biarpun udah pakai jaket 3, pakai selimut, tetep aja ketusuk gara-gara dingin itu loh. Wah, Iya sih, gila. anehnya pas tidur aja gitu, kalau pas, aku ya kalau pas keluar, pas ngapa-ngapain tuh biasa aja, pas tidur tuh Ya, iya. dinginnya Pas ngawang tiba-tiba aja. kayak kayak ketusuk ya, tidak akan pernah bisa nyenyak tidurnya Iya sih kayak, karena kedinginan atau kepanasan tuh. "Leh, Apalagi temenku ada yang dia belum punya rumah, belum punya tempat tinggal sampai sekarang, dia tuh hah? tidurnya di mobil. Leh, Dinginnya katanya, dingin kalau ada, jendela kebuka sedikit ya, uh, hah? dingin minta ampun katanya. Jadinya dia ngidupin heater Lah, di mobil itu kan ada yang, hah? yang di kiri itu merah, di kanan itu biru. Mmm, Kalau orang Indo kan tidak mungkin hidupin heater nih, pasti ngidupin yang iya, ke biru ya kan, tidak mungkin heeh. ngidupin merah. Kalau kalau di Indo menghidupin heater dipukulin sama masyarakat kayaknya sih. Kayak melanggar hukumnya ngidupin heater cu bangsat. Iya, iya pastilah. Kalau aku udah, ngelihat orang ngidupin heater di Indonesia, tak pukul kayaknya sih. Mas, terlalu aneh Mas, saya pukulnya Mas, kamu terlalu aneh Mas. Leh, Nah, dia katanya tidurnya tuh pakai heater, tapi jeleknya heater tuh, tidur pakai heater tuh kayak orang gila tuh jadinya loh tidurnya, heeh, terganggu. Tapi kalau nggak pakai itu kedinginan. Nah, ini dah salah satu tuh. leh bangsat. Itu jeleknya hidup di Terlalu negara terlalu negeri dingin. susah pilihannya cu bangsat. Leng, Ngeri ya. ngeri ngeri, ada jeleknya juga selain kita bisa lihat pohon Natal dan Santa Claus, ternyata di balik itu bisa kedinginan dan wah berarti Santa Claus tuh khusus privilege orang-orang kaya aja men, cerita-cerita Oh Santa itu? Claus. Ya orang miskin udah mati kedinginan pasti, nggak dia bisa berharap dapat hadiah, berharap hidup, ya syukur dah kalau kedinginan itu bangsat. Leh, cuma orang berprivilege yang bisa berharap, "Oh semoga aku ketemu Santa Claus," kayak gitu-gitu tuh bangsat. Santa Claus tuh katanya turun dari cerobong asap ya. Misalnya kalau rumahnya tidak isi cerobong asap, dari mana turunnya dia tuh? Nah itu Sama ya, markir rusa-rusanya itu loh. kalau rusanya diparkirnya di atas, ngambang dia, ada film pernah nonton yang ngambang rusa aja. Oh, Cerobong asap ngambang itu rusanya. heeh, cerobong asap, kalau misalnya nggak punya cerobong asap mungkin dari Berarti apa berarti cerobong asap itu menandakan bahwa Anda itu di atas rata-rata ya kehidupannya. betul betul, Di orang yang atas sudah garis punya kemiskinan lah. ya, makanya bisa berharap ketemu Sinterklas. Coba Tapi rumahku nggak isi cerobong asap tuh. nanti dari pipa heater itu keluar deh men, kan ada pipa heater tuh biasanya. Nah, wah, le Santa Claus pragmatis, re- ber- sesuai menyesuaikan ini dia dengan apa namanya, evolusi zaman, teknologi ya, teknologi ya. Oh, gimana teknologi gimana aja, sih? teknologi, 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 Tiba-tiba Santa teknologi. Claus, kok bisa tiba-tiba Santa Claus? Ya kan Tapi di sini lagi nggak ada musim nggak ada dingin. salju, aduh. Oh, ya? Emang, Di sini tidak ada salju. seluruh Australia apa di Sydney doang apa Di gimana? pegunungannya ada, kayak di Mount Baobab, Mount Buller itu ada. Oh, di area Kalau di perkotaannya? kotanya, ya kalau di kotanya aku pernah sampai 1 derajat, Hah? tidak ada salju. Yang paling Oh, mendekati itu hail itu kayak es batu loh. Kalau mmm, kalau salju itu kan kayak seretan seretan es gitu jatuh. heeh, Kalau hail tuh, Hail tuh
kayak es batunya itu loh. Jadinya hujan itu klotok klotok klotok. Misalnya kalau terlalu besar es batunya, kalau kena kaca mobil bisa retak deh. Le, Australia dari binatangnya berbahaya sampai sampai hujannya berbahaya sih bangsat. Ya di Melbourne paling sering kayaknya ada hail tuh. Aku di Melbourne di Melbourne pernah 2 kali apa 3 kali hail. Ngeri. Apalagi kalau di Melbourne itu pagi-pagi bangun nih, Mm-mm. udaranya dingin 3 derajat, 3, 9 derajat lah bilang ya. Ah, ah, ah. 9 derajat, habis itu kerja nih dari jam 4, dari jam 5 pagi itu kerja di pasar Hmm, aku. Pulangnya kan jam 4 tuh. Jam hmm. 2 tuh udah 42 derajat. 42 derajat. Bangsat. Kok Kayak di beda gurun. jauh, beda jauh gitu kle. Nggak panas dingin kayak di sana tinggal kle. 30-an dong. 30-an beda ya. Eh, Tuh, Dan ada limit di sana, misalnya kalau di aku pernah 2 kali dipulangin karena cuacanya tuh kalau udah lebih dari 40 apa ah, dipulangin lah, kita disuruh tutup dagangannya, disuruh apa, disuruh pulang, tapi gajinya tetap kita dapat sampai misalnya kita pulang jam 4 seharusnya tetap kita ah. dapat. Jam 2 Oh, terus tutup, full kita tetap gajinya dapat. oh. Tapi kayak setahun tuh sekali 2 kali aja 42, 45 gitu. 45 tuh Nah, goreng telur di trotoar setengah matang tuh. bangsat. Ngeri. Kalau di Sydney nggak gitu, di Melbourne doang. Oh, di sini jarang ada yang apa nggak pernah dialamin atau memang Di Sydney peraturannya nggak se gitu. ekstrim itu. Oh Nggak ya? nggak se ekstrim itu. Ya di Melbourne aja kayak gitu. Anginnya misalnya kalau kita nyebrang jalan dulu Hah? di kota, nyebrang jalan kita harus mencondongkan tubuh kita ke depan, biar biar kalau kita berdiri tegak anginnya akan memaksa kita untuk jatuh ke belakang. Ngerti Oh ya maksudku? ya, ngerti 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 ngerti. Ampuang angin. Sekuat itu anginnya. Ampuang angin bahasa Jepangnya, betul. Kleng. Hmm. Ya. Nggak, Di Jerman lah gitu belum biasa pernah aja. sih. Kalau misalnya di Jerman Salju winternya ada lah katanya ya. ada, winternya ada salju, dia cuma dingin-dingin aja. Terus yang anginnya barat tuh malah sebelum dia winter loh, masih di fall, masih di autumn itu dia anginnya barat, Hmm. wah itu baru keras kali. Ya ya, di fall di musim gugur kan. Heeh, aku pakai topi topi kupluk kok terbang topinya sih bangsat, saking kerasnya. Kalau misalnya topi yang terbang kan topi-topi baseball, topi yang ada cap-nya tuh, ya Uh, udahlah kena gini. Ini topi kupluk yang udah nempel banget di kepala tuh terbang sih. Lah, ekstrim sih, ekstrim. Lah, Jerman ada apa? salju di kotanya, ada salju. Ada salju, pernah aku turun salju pas aku lagi di luar tuh kayak, oh ternyata kayak gini salju sih. Eee, Seret kan, seret ya. ya seret, tak kira kayak apa ya, sebelum pernah lihat salju itu tak kira kayak kapas gitu jatuh kayak halus gitu kayak, Iya oke. sih, iya sih. Kayak dandelion, dandelion deh ya. Ya ya Kira ya ya, ya. aku kira juga kayak bunga. Ya dah, apa nih? Segmen selanjutnya, Rom? Segmen selanjutnya podcast, bereaksi pemberitaan. Lah, ada nggak Oke. berita ya? Sebenarnya ada beberapa Oh, nggak berita jadi nih, nih cuma meriak video. Nggak nah, jadi. baru aku mau bilang, ada beberapa berita, cuma karena ragu aman apa enggak, mari kita coba, hal yang berbeda sekarang. Ini, Eh, oh eee, gitu, oke. ya kita coba hal yang berbeda ini coba lihat di IG-mu men, Udah, tak kirim. yang mana? Tuh, dah, Apa nih? dari kenapalucu.id, Ci.
Terlihat mereka berdua sempat bertanya kepada salah satu warga dan ditunjukkan jalan untuk lurus. Namun sang perempuan dengan inisial Nining terlihat memegang navigasi Google Maps dan bersikeras untuk belok kanan setelah merasa membaca Maps dengan seksama. Kita melakukan pencarian di antara pepohonan dan di sana kita menemukan motor korban. Dari motor itu kita lakukan pencarian kurang lebih di perimeter 100 meter gitu kurang lebih. Tidak lama setelah itu kita menemukan korban satunya lagi. Saya rasa ini harus dijadikan evaluasi untuk kita semua untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan. Kita harus bisa baca map, jangan sampai masuk hutan untuk mencari hal-hal yang tersembunyi. Tidak ada cedera yang serius, cuman tadi ada masalah ya, trauma di antara mereka berdua. Lagi berantem sih kayaknya mereka itu ya. Sampai tadi sih katanya mau putus. Mau putus, aduh. Karena tapi kamunya enggak itu kebiasaan tuh dia mah kayak gitu nggak bisa. Kan jangan dibilang aku aja yang baca mapnya. Ya kan kamu yang bawa motor, terus aku yang bawa motor. Kalau kamu yang baca map gimana sih? Bohongan nih. Ngerti, Sketsa ngerti, nih, Tom. Hah? Sketsa nih. Tahu aku ini ngerti cuma tahu aku ini bohongan. Cuma coba kita lihat Hah? pesan di balik sketsa ini. Konten ini hanya parodi. Kita lihat gini ya, pesannya. Berarti Tentang baca map. Iya. baca map Iya. itu satu hal, men. Baca map itu satu hal. Setelah baca map, setelah dia dipertemukan dengan cewek dan cowok itu loh. Lihat Hah? apa yang dilakukan si cewek. Apa yang dilakukan si cewek setelah mereka ditemukan tim Marahin. penolong dulu. Nah, Hah? dimarah yang cowok. Sekarang ini. Iyalah. What do you expect? Ya, betul. Mari kita bahas. Ya udah. Disclaimer sebelumnya, aku, saya, Aing, Chang, saya dan Indra, kami berdua ini sangat mencintai dan merespek istri kami masing-masing. Betul, men? Iya dong. Apa Nah. nih? Kayaknya mau ngomong hal yang paling rasis di dunia setelah ini, Tom. Soalnya Enggak. isi disclaimer. Nah, disclaimer itu kan untuk memperjelas loh, untuk menekankan sesuatu gitu. Ini Nah, disclaimer itu hanya untuk soft blow ke depannya aja biar still blow but soft one. Apa? Pertama ada konten cewek cowok naik motor, ceweknya nggak bisa baca map sampai nyasar, sampai perlu tolong oleh tim SAR. Setelah ditolong yang cewek marah-marah ke cowok. Kita lihat dari beberapa orang yang terlibat di pembuatan produksi video sketsa ini dari awal sampai akhir dan sampai terjadi video sketsa ini kan berarti mereka setuju ya. Ini tim SAR ada 5 orang, cowok cewek ada 27. Ada di awal mereka nanya-nanya ke warung tuh sekitarnya 4-5 orang juga. Itu ada 13 orang yang setuju bahwa cewek nggak bisa baca map. Itu ada 13 orang yang setuju sampai membuat video ini. Dan setelah video ini ada part pertamanya cewek nggak bisa baca map, part keduanya cewek walaupun salah tetap marah-marah. Tuh setuju juga orang-orang ini. Dan ada 14.000 yang nge-like, 14.000 manusia yang nge-like. Sudah. AI ini kayaknya AI ini aku lihatnya AI sih. Ya sih. Nih orang-orang yang nge-like nih cuma orang-orang AI. Ya AI aja nih sih kayak nggak mungkin ada. Coba. Ya ini biasa aja nih Tom. Ya kan emang gini. Apa aku yang menganggapnya aku yang menormalkan kejadian ini ya padahal sebenarnya harus ditelaah lebih dalam ya. Apa aku yang menormalkan ya? Enggak, gini, kita kan punya experience masing-masing. Experience itulah yang membentuk kita untuk melihat kejadian ini apakah normal, apakah tidak. Normal sih. Normal sih kalau
Iya, Tuh menurutmu tuh. tidak normal? Oh Hah? normal, cewek nggak bisa baca Aduh, maps tuh, ya memang bukan jalannya cewek, memang bukan tugasnya cewek. Cewek kan tugasnya ya memberi kita semangat waktu bawa motor kan, gitu. Nggak usah ditanya-tanyain itu, menikmati perjalanan, pokoknya istilahnya, aku kan nanya aku kan nanya, kok eh, bisa berubah? Kok bisa berubah? cewek itu Ya udah, emang gini, Mas, ini aja, apa 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 ini. apa 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 apa. Daily Crying Lady, udah lihat tuh yang di atas. Aku kirim Wah, tuh, udah. sudah sudah. Ini ada video kedua, Daily Crying Lady. Ya, coba Ya, coba kita nonton. Udah kita nonton lu. udah. 我再也不要跟你说话了，我要跟你分手，你每天都在欺负我，你根本就不在乎我，你你老是说一些话让我生气，我现在你你是不是觉得我不发火，你就把我当傻子呀？啊，你知道我有些时候，你知道我有些时候说不过你，那你就不能让我吗？啊，我觉得你实在是太过分了。你说的有些话，我根本就反应不过来的。这是什么味道的？还最好吃的。还生气不？那你先说啊，这是什么味道的嘛？ Nangis dikit, Nah, dikasih makanan, tetap dimakan sih. Nah, jadi Tom, apa? ini dah dia. Ini tuh harusnya aku dapat pada saat aku PDKT-an atau lagi pacaran. Nah. Pengetahuan ini aku dapat saat sudah menikah, saat sudah mengerti. Ya belum mengerti banget. Ya, maksudnya harusnya pengetahuan ini aku dapat pada saat aku dulu nyari cewek atau masih pacaran. Ternyata cara untuk menenangkan para wanita yang sedang apa namanya hormonnya lagi bergejolak di dalam itu dengan makanan. Kenapa aku tidak tahu itu dulu ya? Aku malah apa maksudmu? Kenapa ini? Malah aku ajak marah. Malah aku ajak marah lagi. Kenapa kamu marah ini? Aduh, bodoh. Nah. Bodoh sekali aku, Tom. Hmm. Harusnya dengan memberi makanan saja cukup. Harusnya aku tahu. Bisa jadi begitu. Loh, Bisa jadi begitu. Cuma kayak gimana emangnya? Ada cara lain? Enggak. Caranya ya memang seperti itu cara, cuma satu hal yang aku bersyukur, Man. Apa itu? Kalau kita kan kurang merasa harusnya dari saat pacaran kita tahu cara ini bisa menenangkan hormon cewek kan. Cuma aku bersyukurnya untung aku telat tahu caranya ini sih. Coba bayangkan. Coba bayangkan dengan nalar dengan belum keluar punchline-nya udah lucu. Coba bayangkan. Wanita itu akan selalu mengikuti pasangannya. Akan selalu evolve. Akan selalu berubah. Akan selalu berkembang. Ya, akan selalu evolve. Oh iya, aku kayaknya sudah mulai mengerti. Ya. Coba dulu udah pacar-pacar kita pada saat unfortunately hormonnya tidak seimbang itu, kita kasih cara ini, makanan, kita kasih lipstick, kasih hadiah. Ya, maksudnya mereka terlatih gitu. Nah, coba dari dulu mereka dikasih kayak gitu. Bayangkan apa yang akan terjadi sekarang, men. Seberapa susahnya nanti. Seberapa susahnya kita menyayangi mereka saat hormon mereka tidak seimbang. Seberapa susahnya saat apa yang terjadi
I beberapa tahun kemudian saat saat iya itu sudah mulai membosankan maksudnya? iya, itu udah, "Sayang, aku marah gini-gini." "Ih, ini ada burger." "Ngapain kamu ngasih aku burger? Kamu pikir aku makan burger bisa tenang? Oh ya udah ini milkshake, ini boba, ngapain?" Wah, Berarti coba. harus naik naik terus ya? Iya, akan selalu naik levelnya, Nah, I itu see. salah satu pelajaran berharga yang tak dapat. Sekarang kalau aku sama istriku, ini Heeh. sayang kalau kamu dengar ini, masih acting ya, ini belum yang sesungguhnya gitu. Aku sayang kamu. Terus disclaimer terus. Ah, gitu aja. Gini gini, Berani dong Tom. Ayo keluarin jangan. Tom. Mana Tommy yang sebenarnya? Keluarkan. Tidak, Aku tidak. tahu, aku tahu kalau kalau Ki ngechat aku tuh nggak gini bahasamu Tom. Ayo Itu tuh keluarkan isi chatmu tadi. i it i itu Tommy yang dulu. Tommy yang Oh sudah iya, Tommy. Tommy yang sekarang nih sudah berubah, sudah mengalami Iya, pendewasaan, lebih iya. pengertian, lebih penyayang, gitu. Ini dah yang mau tak ceritain ini Tommy yang dulu dah. Tommy yang dulu tuh Oh gitu. ya, Tommy yang dulu tuh sangat tidak perhatian ke istri, jarang-jarang ngasih ini, ngasih itu, gitu. Sengaja dia Iya. Tommy yang dulu tuh tahu kalau istrinya tuh suka dikasih bunga, tapi ditahan-tahan Hah? untuk saat-saat tertentu aja, gitu. Iya. Tommy yang dulu Nggak itu seru ah. Nggak seru ah Tommy yang sekarang ah. Masa gitu aja takut. Tapi kalau istriku dengar aku juga bercanda ya. takut, takut juga, takut juga. Udah, video terakhir guys. Ini dari aus.ind.id. Imigran Vrindavan banjiri dumping day di Australia. Jadi di Australia itu di setiap satu hari selama setahun, Mhm, sekali setahun itu ada dumping day. Kita mengeluarkan barang-barang yang buang tuh di depan rumah mhm. biar nanti diambil sama salah satunya Pindavan. Salah duanya ada apa namanya? Mobil Apa? dari pemerintah yang ngambil-ngambil barang itu. Oh gitu? Kalau misalnya nggak diambil sama orang ya yang yang pengen yang suka dengan barang tersebut I diambillah sama pemerintah besoknya untuk dibuang. Karena kalau di Australia ini kan kita cuma dikasih 3 bin aja, 3 tempat sampah aja. mhm, Bin yang merah itu general waste, apa mhm. sampah sehari-hari. Yang hijau itu sampah apa namanya? Sampah pohon Yang bisa apa sih? di-recycle gitu? Yang Tanaman. recycle. Oh, Ya recycle yang dah. recycle itu yang kuning, bin kuning. Oh gitu. Yang hijau itu yang pohon-pohon gitu. Oh, Pohon dedaunan, ranting, ranting, ya 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 ya. dedaunan ya. Misalnya kalau itu tuh misalnya kayak ini kan contohnya kayak sofa ini kan tidak bisa ditaruh di dalam bin Hmm. karena binnya kan lebih kecil daripada sofa, makanya di setiap dumping day itu apa ya barangnya kita yang tidak kita inginkan ada di rumah tuh ditaruh di depan rumah. Ntar misalnya kalau ada yang suka bisa diambil, kalau ada yang tidak suka nanti ada dah truk dari pemerintah itu untuk ngambil untuk bersihin apa Oh. yang kita dumping di hari sebelumnya gitu. Kadang-kadang ada iPhone gitu. Ini kan sofa, TV, iPhone? microwave, Serius tempat sampai sampai duduk. HP, sampai apa, perabot elektronik Iya, itu ada? Enak kali deh. iya. Tahu nggak kita, aku sering ngambil by the way. Oh ya? Serius? Iya kan, serius. Tahu nggak kayak tempat duduk yang kalau dipencet di samping kaki itu kakinya bisa
selonjoran ke Oh, iya atas iya. gitu. Yang kayak di Dan XS1 Premiere gitu? betul sekali, dan punggung itu bisa lebih tidur lagi. Iya Apa iya namanya? iya. Nah, itulah. Ya, itulah. Itu aku ngambil, ya itu aku ngambil dua 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 Buat tempat duduk dua itu? item, dua tempat Oh, duduk gitu. Besok ngambil meja, aku ngambil ngambil apa lagi, ngambil kursi, ngambil tempat sampah. Jadi ya ada beberapa barangku tempat yang aku tempati, yang aku tinggali sekarang nih, beberapanya itu ngambil dari apa, Damping D itu? yang orang, ya di samping dia, yang orang-orang taruh di depan rumah mereka. Pokoknya ada orang naruh apa di depan rumah mereka, boleh diambil. Kecuali mobil lah ya, mobil kan diparkir lah depan rumah. Kalau misalnya ada microwave depan rumahnya, ada microwave sama sofa sama apa gitu, itu boleh berarti diambil. Oh. Cuman hanya di hari dumping dia aja ada dari pemerintahnya begitu. Oh, berarti istilahnya damping D itu setiap Kalau nggak salah tahun? ya, soalnya aku diceritain nih juga, nggak pernah lihat gitu. Gimana tuh? Damping D itu setiap tahun ada, cuma Betul. yang ada mobil dari pemerintahnya tuh cuma di setiap tahun damping D itu. Cuma selama tidak Ya, ada damping D itu boleh tetap kita naruh barang di luar, cuma kalau boleh, nggak ada yang boleh, ambil, boleh. ya udah masukin lagi Ya gitu? udah kita buang sendiri gitu. Oh, Oh ya gitu, buang sendiri, buang atau sendiri. kita nyari bin terdekat, bin besar terdekat. Ya, nggak bayar lagi, nggak bayar. Kalau di Indo kan kita bayar ada iuran gitu kan? Apa nggak? Aku nggak Bayar ngerti. bayar, bayar iuran, bayar berapa Oh, gitu kalau kalau di buang sini sampah nggak gitu. bayar. Ya negara sudah sejahtera gimana dong? Negara, iya sinilah, sinilah. Ya, semoga ada rezeki ada jalan. Dah, Oke, kita sampai di segmen terakhir podcast pertimbangan hiburan, guys. Aku aku mulai duluan lah ya, boleh 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 boleh. karena aku baru eh, selesai menonton Mission Impossible akhir-akhir ini. Aku nggak tahu. Lah, Aku ngikutin Mission Impossible dari satu sampai eh, sekarang kan ke 8 ya kalau nggak salah ya. By the way, Tom Cruise tuh 70 tahun loh. 70 tahun apa ya? Apa iya 60-an? iya, Dan masih lari. Set. masih Aku tuh udah heran dengan rambutnya masih ada nih. Aku aja udah mulai bonglak nih. Udah mulai mundur ke garis rambutku nih. Tom Cruise tuh masih ganteng, dia masih keren, masih mukanya tidak terlalu terlihat tua, rambutnya masih panjang. 70 tahun, lebih lebih tua daripada bapakku, masih larinya sekencang itu, masih bisa apa namanya, di film terakhirnya kan dia eh, di pesawat tuh eh, berkelahi dari pesawat loh. eh, eh. Gila, orang-orang gila di Burj Khalifa tuh tanpa pengaman kalau nggak salah, dia duduk Oh di ya, lantai paling atas tuh. Iya, gila, gila in a good way ya. ya, ya, ya. By the way, aku Eh. suka banget nonton tuh dari 1 sampai 8. Nggak ada yang aku tonton sekali di semua film Mission Impossible tuh. Kadang-kadang kalau kayak yang pertama tuh aku bisa nonton sampai 3 kali, yang kedua bisa Bangsat. nonton sampai 2 kali, yang ketiga bisa nonton sampai 4 kali. Lalu terlalu keren filmnya itu, sangat sangat fiksi soalnya. Aku suka yang fiksi, waduh. Iya 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 Keren. iya. Kalau kalian pengen apa namanya, binge watching, apa? Maraton, menonton maraton. Mission Impossible adalah film yang worth it untuk ditonton. Percaya pada Oke saya. oke 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 oke. Gimana? Aku mau rekomen tempat makan aja. Nah, cuma aku lupa namanya sih, deket gini, Bandara Ngurah Rai. Oh, Fish and Chip. Bukan Fish and So tahu Chips. aja. Bangsat, bukan bukan. Oh, yang di kiri jalan tuh. Bangsat, Seafood itu. semua semua di kiri jalan, Kleng. Oh iya, bener.
Iya, pasti Terus terus? semua di pinggir jalan. Iya. Ya, ya bener juga. Terus gimana? Sabar. Oh, iya. Jadi aku mau rekomendasiin, makanan. Nah, ini makanan Heeh, legend di dekat Bandara Ngurah Rai, Bali. Namanya, heeh. eee, apa nih, balung, nasi balung dekat bandara, Damn! nasi balung. Di mana tuh, Jadi, Tom? wih, Hmm, waktu kemarin di kan dekat apa? Dekat bandara? seberang Hotel Sovereign, di seberang Hotel Sovereign. Sovereign? Sovereign Ah, Hill? Sok Sovereign tahu apa banget. kali namanya? Gimana? Sovereign pokoknya, Hotel Sovereign itu di seberangnya ada, Terus? Circle K, Hmm, nah, di tempat Circle K-nya makannya tuh jual balung? bangsat, Circle K mana jual balung franchise gitu, di atas Circle K-nya jual nasi balung. Nih, Oh. Kirim jadi kirim, Tom, kirim, Tom. Aku pengen juga ntar sana kalau di Bali. boleh Kirim boleh boleh. Instagram. Circle Circle K Jaya Raya Tuban, gimana caranya ngirim ke Instagram ya? Aku lihatnya sih dari Ya Google entar Maps. lah, entar lah. Nah, inilah pokoknya, tempatnya tuh jadi dia di atas Sike, pas di atas Sike itu ada kayak tangga gitu, Oke naik ke atasnya, nanti di atasnya dah ada nasi balungnya, Kleng. Nasi balungnya enak kali. Oke, berapa hari misalnya dari luar negeri kan, waktu ini, Hmm. ke Singapura sama istriku kan makanannya makan makanan Singapura yang ya bumbunya nggak terlalu kuat lah gitu. Jadi sampai balik lah pengen makan Bali Ci. Sampai malam di bandara, di mana mencari makanan yang masih buka. Wah, ini warung balung di atas Siki Jalan Raya Tuban ini buka 24 jam men. Selalu hangat, balungnya selalu ada, selalu enak. Wah, Kle, aku dua piring aku makan nambah. Kle, lagi nambah nasi, nambah balung. Pengen sih, Dok. Istriku yang nggak terlalu banyak makan tuh nambah nasi dia, Kle. Asik. Enak kali. Enak kali. Sayangnya nggak ada namanya di Google Maps. Tak cari-cari nih. Leh, warung balung Tuban. Nih, enak-enak. Itu wah buka 24 jam, jadi pas misalnya kalau misalnya pulang dari luar negeri, kangen rasa-rasa Bali, mau langsung nyoba rasa Bali yang sebelum ke pulang ke rumah ya, sana dah dulu. Betul betul betul. Kalau kayak bawa koper gede kan susah naik ke atas, tangga Siki itu. Hmm. Ada tukang parkir di sana, bisa kayak titip ke tukang parkir, bayar 5.000 aja. "Pak, titip koper, saya mau makan di atas." Leh, enak enak. Aku Ap harus ke sana sih. Ingatkan aku, Tom. ya, kapan Kei pulang tak ikutin sini-sini. Enak 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 enak. Ih, Gitu. asik. Desember aku pulang, by the way. Weh, nice 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 nice. Tak ingetin men. Warung balung Oke. Tuban. Oke, Sampai jumpa Desember. dah, iya sampai jumpa di Summerman. Dah, ada mau Bye. ngobrol lagi? Nggak Nggak? ada sih. Yuk, bye. Nggak ada sih. Oke deh. Bye-bye. Sampai Yo jumpa ini episode yo depan ya. Dadah. yo, thank you. Yo.